Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Priyana, NIM S1 S1180030. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan analisis kuantitatif dalam Markov Chain. Sedikit penjelasan tentang analisis kuantitatif, yaitu analisis kuantitatif adalah pendekatan sains untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini dia menggunakan data, misalnya barang, pabrik, data dalam pengambilan keputusan. Proses input-output yang dilakukan pada data mentah untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan inilah yang akan menjadi jantung dari analisis kuantitatif. Dalam analisis kuantitatif itu, dia memiliki beberapa tahap. Pertama yaitu ada pendefinisian masalah. Selanjutnya itu ada membangun model. Kemudian ada pengumpulan data masukan, membangun solusi, terus menguji solusi, analisis hasil, implementasi dari hasil, dan implementasi analisis kuantitatif itu dalam kehidupan nyata. Pendefinisian masalah adalah langkah pertama dalam membangun langkah pertama dalam analisis kuantitatif. Pendefinisian masalah ini adalah membangun pernyataan yang jelas tentang masalah yang ada. Pernyataan ini akan memberikan arah dari langkah-langkah berikutnya. Kemudian membangun model. Setelah kita dapat mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah membangun sebuah model. Secara sederhana, sebuah model adalah penampakan matematis dari suatu situasi. Kemudian, pengumpulan data masukan. Setelah model dibangun, kita harus mengumpulkan data yang dapat dipergunakan dalam model atau data masukan. Memperoleh data yang akurat untuk digunakan dalam model sangatlah penting, apalagi jika model tersebut menggambarkan suatu kenyataan, data yang salah akan membuat hasil yang salah pula. Kemudian membangun solusi. Membangun suatu solusi adalah dengan mendayakan model untuk sampai pada solusi masalah yang terbaik atau hal yang paling optimal. Dalam banyak kasus, hal ini membutuhkan suatu persamaan untuk suatu keputusan terbaik. Akurasi dari solusi akan sangat bergantung dari akurasi data masukan yang dipergunakan. Kemudian menguji solusi. Sebelum suatu solusi dianalisis dan diimplementasikan, solusi tersebut perlu diuji secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan solusi akan sangat tergantung dari data masukan dan model yang digunakan, baik data masukan maupun modelnya perlu diuji. Kemudian analisis hasil. Analisis dari hasil diawali dengan mempertimbangkan implikasi dari solusi yang diperoleh. Dalam banyak kasus, suatu solusi terhadap suatu masalah akan berakibat terhadap tindakan atau perubahan dari suatu proses operasional dalam suatu perusahaan. Tindakan atau perubahan ini perlu ditentukan dan dianalisa terlebih dahulu sebelum diimplementasikan. Selanjutnya, implementasi dari hasil. Langkah terakhir adalah implementasi. Ini adalah suatu proses untuk menetapkan suatu solusi dalam suatu perusahaan. Hal ini dapat saja menjadi sangat sulit di luar yang dapat kita bayangkan. Sekalipun kita telah menghasilkan suatu solusi yang optimal dan dapat menghasilkan keuntungan rupiah yang sangat besar, jika manajer-manajer menolak untuk berubah, maka segala upaya yang telah dilakukan hanya akan bernilai nol. Ini adalah contoh yang saya ambil dari buku analisis probabilitas dan statistika, yaitu tentang kereta api yang menggunakan optimasi model untuk menghebat jutaan. Di sini kita bisa lihat ada beberapa tahapnya, yaitu mendefinisikan masalah, mengembangkan model, memperoleh data input, mengembangkan solusi, menguji hasil, menganalisis hasil, menerapkan hasil. Pendekatan dan penilaian analisis kuantitatif di dunia nyata. Mendefinisikan masalah. CX Transportation Inc. memiliki 35.000 karyawan dan pendapatan tahunan sebesar 11 miliar US. Ini menyediakan angkutan kereta api layan ke 23 negara di bagian timur Sungai Mississippi, serta beberapa bagian Kanada.
CSX menerima pesanan untuk layanan pengiriman kereta api dan harus mengirim gerbong kosong ke lokasi pelanggan. Memindahkan gerbong kosong ini menghasilkan ratusan ribu mil gerbong kosong setiap hari. Jika alokasi gerbong ke pelanggan tidak dilakukan dengan benar, masalah muncul dari biaya berlebih, keharusan pada sistem, dan kemacetan di rel dan di halaman rel. Ini adalah pendefinisian masalahnya. Kemudian dikembangkan modelnya, yaitu dengan sistem dynamic cart planning, di mana model ini akan meminimalkan biaya, termasuk jarak perjalanan mobil, biaya penanganan mobil di lapangan kereta api, waktu perjalanan mobil, dan biaya untuk datang lebih awal atau terlambat. Kemudian memperoleh data input. Dalam mengembangkan model, perusahaan menggunakan data historis untuk pengujian. Selanjutnya, mengembangkan solusi, yaitu di mana model ini dia membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk memuat, tetapi hanya 10 detik untuk menyelesaikannya. Tahap selanjutnya menguji solusi. Solusinya itu diuji menggunakan DCP, ditemukan jadi sangat baik dibandingkan dengan tugas yang dibuat tanpa DCP. Kemudian menganalisis hasil. Lanjut di sini, kemudian tahap selanjutnya menerapkan hasil. Dan terakhir ini adalah pendekatan dan pemodelan analisis kuantitatif di dunia nyata. Oke, itu tadi adalah penjelasan singkat saya tentang analisis kuantitatif dan contohnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.